Ini kamu udah umur 6. Oke. Karena masih umur 4. Oke. Baiklah, anak-anak tolong duduk. Ya. Anak-anak tolong duduk. Ya. Anak-anak dengarkan ya. Ya. Pada hari ini Ya. kita akan melakukan Q&A. Tahu nggak Q&A itu apa? Ya. Q&A itu adalah question and answer. Nah, udah ada yang nanya-nanyain tentang Keisha, tentang Kenan. Nanti Kenan bantuin jawab ya. Ya. Oke. Aku yang Yeay! Oke, sambil mewarnai boleh. Iya kan? Ini mainan kesukaan siapa nih? Oke, bikinin aku rumah ya. Oke, dibantuin dengan asisten saya namanya Alistia. Asisten / adek. Pertanyaan pertama. Sudah pasti. Ribet nggak ya? Ribet sih pasti, semua orang mau muda mau tua mau punya anak. Pasti ribet ya. Tapi bedanya adalah kita nikmatin atau enggak. Jadi dibikinin aku rumah loh, jangan diaur-aurin. Nah, ribet atau enggak itu pasti ribet. Mau muda mau tua itu pasti ribet. Tapi waktu pas awal-awal adaptasi ya, sempat pasti aduh ini gimana ngeliat teman-teman ya. Waktu itu aku apalagi punya anak pertama usia 20 tahun. Teman-teman aku masih pada nongkrong. Aku inget banget tuh waktu itu aku ngumpul-ngumpul lah biasa sama teman-teman kan. Tapi kayaknya waktu itu kan biasa sampai jam 7 malam. Jam 7 malam tuh udah rasanya tuh kok aku udah nggak nyaman lagi ya, karena udah kepikiran harus ngelonin anak-anak, terus juga udah jam malam gitu loh kayaknya buat aku. Kalau jadi pas udah punya anak bedanya itu. Tapi sekarang justru ketika teman-teman itu sekarang sudah mulai berkeluarga dan juga punya anak, Aku kelihatan juga nggak? kelihatan. Oke. Nah itu akhirnya sudah mengerti. Nah awal-awal memang agak berat, namanya juga ibu baru, tapi lama-lama terbiasa dan mencoba menikmati. Jadi jangan kita coba ngelihat apa yang kita nggak punya. Aduh teman-temanku enak, masih bisa nongkrong dan lain-lain. Tapi lihat apa yang kita punya. Jadi di situ pas aku mulai ngelihat dari sisi itu, baru mulai menikmati. Pertanyaan kedua. Kalau masak makanan apa? Itu harus nanya sama anaknya. Kalau Kenan paling suka dimasakin apa, Le? Abon mah aku nggak masak, aku beli kalau abon yang dimasakin loh. Hari ini Kenan makan apa yo? Hari ini aku makan cumi-cumi. Cumi digoreng, jadi bumbunya sama persis kayak ungkep ayam, tapi dia cumi-cumi, terus tinggal digoreng. Nah itu enak banget. Kalau kakak paling suka makan apa kak? Aku paling suka makan Spaghetti. Jadi dua anakku ini beda taste. Yang ini bule, sukanya burger, sukanya spaghetti. Ya. Kalau yang ini nak galak nih, bukan ya? Indonesia. Anak Indonesia dia sukanya ati, ampela, sop kambing dan sayur-sayur. Ya Allah. Yang campur-campur, kadang-kadang aku masak, kadang-kadang ART-ku masak, kadang-kadang Oma yang masak. Kalau Oma lagi di sini enak. Kita semua terjamin. Iya, kita semua terjamin. Campur-campur, kalau pas lagi aku moodnya masak, pengen masak, biasanya gampang-gampang itu aku. Tapi kalau kadang-kadang campur-campur lah pokoknya. Apa? Dibatasin jadi langsung jawab. Itu aspirasi. Jangan dibatasi katanya. Dibatasi kita berusaha batasi. Tapi kan ada juga memang orang tua yang strict banget. Memang sarannya anak-anak itu jangan terlalu panjang main gadgetnya, apalagi berjam-jam. Coba dibatasin juga, tapi nggak dihilangkan. Justru apa yang lagi tren sekarang, contohnya TikTok. Nah, apa yang lagi tren sekarang, aku coba memperkenalkan supaya dia nggak penasaran dan cari tempat lain. Tetapi bukan berarti dia bisa kontribusi langsung. Jadi dia boleh tahu Instagram tuh apa, dia lihat-lihat Instagram mamanya, TikToknya, itu semua dilihat. Tapi hanya untuk cukup tahu gitu. Dan kalau dibatasin waktunya,
ya pasti kita ini nggak mungkin seharian dari buka mata sampai tidur lagi main gadget, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya bener-bener lagi sibuk ya kita harus masak dan lain-lain, anaknya nggak mau dilepas, itu menjadi senjata. Tips mengajari, kalau mengajar itu aja saya masih belajar. Mengajari, apalagi sekarang kan lagi school from home. YouTube. Kamu suka nonton YouTube? Iya. Apalagi sekarang kan lagi school from home ya. Semua orang tua ini lagi belajar hal yang sama. Kita lagi belajar untuk bagaimana caranya bisa mengajari anak-anaknya seperti para guru mengajari anak-anak kita di sekolah. Ya, yang pertama semua belajar. Yang kedua, kalau buat aku sih tipsnya nih buat para ibu-ibu, kita ikutin moodnya anak, karena pada dasarnya anak itu kan semua tergantung mood. Kalau moodnya itu nggak benar, jangan dipaksa. Atau Gimana sih warna pink? jadi atau kita biasanya janjian ya kak, biasanya kita janjian kalau lagi pas sekolah malamnya tuh kita janjian, kakak besok kakak dari jam segini sampai jam segini ada kelas, nanti mama ajarin bukunya ini. Jadi anak-anak sudah disiapin dari malamnya secara mental dan moodnya. Harap besok buat aku sih itu biasanya besoknya si anak pun langsung udah ngerti gitu what to expect. Mana kak warna pink kak? Lanjut. Ya harus bervariasi terus, harus kita ganti-ganti. Jadi kadang-kadang kayak gini nih syuting nggak bosan katanya. Ini adalah hal baru juga di rumah gitu, karena anak yang ini tuh suka ngartis gitu. Jadi dia senang yang kayak gini-gini. Jadi supaya kakak nggak bosan ya kak. Iya. Harus ganti-ganti, harus kreatif, dan juga lihat banyak referensi baik dari YouTube, Instagram dan Mama lain-lain. idenya kemarin pas aku bosan, mama idenya mau main balon isi air. Nah kan, iya kita pernah saking bosennya dan bingung, orang tua udah nggak tahu lagi mau ngapain di rumah. Sampai Jadi akhirnya kakinya kena batu semua. itu kita main balon yang diisi air, kita main lempar-lemparan. Bahagia itu sederhana ternyata. Ke orang aja lemparnya. Basah. Jadi pertanyaannya, apakah suka rebutan? Kenan sama Keisha kalau sama mama suka rebutan nggak? Kayak aku mau sama mama, aku mau sama mama gitu nggak? Aku nggak tahu, aku kan lupa. Aku pengen nggak rebutan. Kamu nggak rebutan? Emang kamu nggak mau sama mama? Mau nggak sama aku? Rebutan iya. Kalau moodnya lagi capek dan lain-lain, itu pasti kalau kurang tidur siang dan lain-lain itu rebut-rebutan. Dan kalau sudah berantem ya itu. Dan caranya gimana ya? Caranya ya apapun yang kita lakukan pada saat itu berhenti. Karena anak-anak itu kadang-kadang kita invest waktu 5-10 menit benar-benar khusus buat mereka aja. Mereka sudah tenang, moodnya kembali bagus, habis itu kita bisa tinggal aja. Berantemnya berisik. Kamu kalau berantem berisik ya? Kamu berantem berisik nggak, Kak? Kayak misalnya kemarin kan Kenan nangis. Apa tuh Kenan jambak aku. Masa nih? Di kolong meja. Inilah bedanya anak cewek dan anak cowok. Kalau anak cowok fisik mainannya. Lanjut. Aku pengen 12 adik. Wow. Kakak masih pengen punya adik lagi nggak? Iya. Aku pengen Cewek. punya. Nanti kamu kalau punya adik lagi nanti mainannya diambil lagi semua loh. Bukan. Aku pengennya tuh kalau punya adik. Aku udah suka main lagi, sukanya minum susu. Oke, ambil susunya. Pengen punya adik cewek berarti. Oke, kamu punya adik. Iya. Karena dikuncirin. Oh, oke. Habis itu dikuncir kayak apa tuh, kayak antena pas fotoku di atas itu. Dia waktu kecil tuh dikiranya kayak antena. Antenanya kesalah ya. Habis itu aku juga warna apa tuh kuncir kayak banteng kesini. Ada tanduknya. Kalau nambah anak lagi, Mbak ya. Terus ya. udah lagi menikmati banget anak yang usia-usia segini, karena pas lagi enak diajak ngobrol, kakaknya udah mulai bisa disuruh-suruh. Kakak ayo beresin makanannya dan lain-lain. Udah lagi enak. Kalau Mami, finish. iya sayang. Very good. And Gak then pernah
nggak pernah apa Aku namanya. pengen lihat rumahnya Kenan bikin buat mama. Very good, right? Wah, Mm-mm. Kenan kok kayak bikin kandang lagi kayak tadi. Kalau sekarang sih lagi menikmati anak-anak yang sekarang. Namanya mau ya buat mama. Iya. Lagi menikmati usia-usianya si anak ini. Jadi dalam waktu dekat sih pengennya nanti dulu aja deh pas anak-anaknya mungkin udah agak gede. Jadi karena aku kerasa banget waktu kakaknya kan masih kecil udah punya adik. Perhatian ke kakak nih kurang banget dan aku juga nggak bisa maksimal ke adiknya. Nah sekarang ini lagi enak-enaknya mereka lagi sudah belajar yang namanya sharing atau berbagi. Even baik dari mulai mainan dan ataupun mamanya pas lagi kakaknya mau sama mama, adiknya bisa ngalah dan adiknya ketika mau sama mama udah bisa ngalah. Jadi lagi menikmati banget. Jadi kalau pengen nambah kalau dalam waktu deket ini aku masih sayang kayak lagi ngebales rasa kasih sayang yang dulu sempet chaotic banget. Lanjut. Siapa yang nggak pernah marah? Mama pernah marah-marah nggak kak? Pernah. Polos ya anda ya. Mama galak nggak? Pernah marah. Iya. Galak nggak aku? Iya. Mama kalau marah gimana mukanya? Makanya pas puasa aku bilangin mama pas kayak mau marah. Mama marah nggak? Dan mama. Kalau marah nanti aku batal ya. Kalau pas Iya. puasa aku marah-marah nggak boleh. Semua ibu-ibu pasti pernah marah-marah sama anaknya ya. Tapi kan setiap hari kita belajar, semakin anaknya dewasa, apalagi udah bisa ngomong kayak gini, anaknya yang justru ngasih tahu mama katanya nggak mau marah-marah sampai teriak-teriak gitu. Justru malah aku yang diingetin. So everybody is learning lah. Makin hari tuh makin berusaha ngontrol emosi. Marah tuh tentu boleh ya, apalagi salah satu dari bagian mendisiplinkan anak. Tapi caranya itu pilihan kita. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan kak. Gimana caranya supaya anaknya bisa dimengerti sama marahnya kita bisa dimengerti sama anaknya? Jadi pada saat kejadian pasti kan kita akan marah ya. Tapi kalau bisa pada saat yang lain ketika mood anak-anak itu lagi bagus, kita jelasin lagi. Kak, tahu nggak waktu itu kenapa mama marah? Terus kemudian mulai dijelasin pelan-pelan. Nah itu biasanya lebih diingat. Kepleset. Kamu waktu kecil pernah kepleset? Habis itu ini pernah nggak selesai? Oh iya, ininya pernah dengan Asalnya aku main laut-lautan terus tangan dia masuk terus dikrak. Luar biasa. Kayak ini nih contohnya kemarin ya. Jadi dia itu ditemuin sama kakaknya lagi di kamar mandiku. Iya. Ternyata sudah penuh dengan darah ya Kenan ya. Kita nggak ada. Tapi tadi aku nggak nangis. Itu dia nggak bilang kalau dia jatuh, dia nggak teriak dan dia nggak nangis coba. Padahal kerobek gitu kan bibirnya. Nah yang lihat kakaknya, kemudian pas langsung tunjukin di mana udah mau sembuh ya. Tuh di dalam sininya tuh sempat kerobek gede banget, bahkan sampai pas aku fotoin kasih tahu ke dokter anaknya itu mendingan dijahit aja. Tapi juga dokternya bilang kalau memang mau sembuhin sendiri nggak perlu dijahit, nggak apa-apa. Walaupun sembuhnya agak lama karena memang nggak rekomendasi kan zaman sekarang kita ke rumah sakit, apalagi untuk anak-anak. Aku juga bisa kayak gini. Iya. Nah, itu pada saat kita tahu itu kan langsung refleks ya. Jadi ibu-ibu kita langsung teriak melihat darah banyak, terus juga si anaknya langsung bawaannya langsung marah. Kok kamu dijahit? Mama tahu nggak? Ke sini aku pernah kelupas tahu. Benda sakit cuma dimakan. Iya, capek deh. Nah, itu ketika aku marah kayak gitu kan anak-anak panik. Nah, besoknya Kamu sebabnya itu yang di sini. Kayak gitu. Habis itu Mama bikin ini. Mama bikin. nah, pas besoknya ini aku coba jelasin sama anak-anak ketika moodnya sudah bagus. Kenan kalau misalnya yang Kenan ada jatuh dan lain-lain, mama itu kemarin marah bukan karena marahin Kenan jatuh, tapi mama marah, mama panik karena takut Kenan kenapa-napa. Harapannya besok-besok Kenan kalau jatuh atau ada yang berdarah bilang aja sama mama. Kalau Kenan bilang Aku sama mama, waktu itu mama enggak. aja terus jadinya aku yang bilangin ke mama langsung lari. Iya. Itu pas maghrib masih. Iya. Nah ketika kita bilangin pada saat mood dia bagus, dia mulai mengerti. Dari situlah baru tadinya anak ini nggak mau bilang, ayo jatuhnya gimana, tunjukin, kasih tahu, dia nggak mau kasih tahu. Ketika kita udah ngomong baik-baik, abis itu mama aku kasih tahu ya aku jatuhnya di mana. Hei, Nah, kamu. iya. Dede,
Oh kalau jadi gini. Kalau yang ini senang banget aku, dia sayur, bukan hanya sayur yang dimasak, sayur mentah pun dia makan. Aku bingung sama anak ini, dia Di Jakarta Kenan juga pernah makan kecambah mentah. kecambah mentah. Iya, dia apa aja tuh kalau udah ngeliat sayur sama buah dia, aku sampai Yang mikir paling dia anak suka. vegetarian kali ya. Kenan paling suka sayuran timun. Iya, timun suka banget. Nah kalau untuk kakaknya, Sampai biji. Aku mau coba timun dong. mau timun. Oke. Nah ini kalau kakaknya ini sayur sebenarnya dia masih masuk sih. keju juga. Oke. Sayur masih masuk. Tapi kadang-kadang supaya porsinya lebih banyak, kadang-kadang aku campur di jus. Kadang-kadang nanas aku jus pakai bayam atau pakai sawi gitu-gitu. Yang penting rasanya nggak terlalu kerasa sayur, dia masih makan. Jadi tipsnya gitu, kalau misalnya anaknya memang nggak suka sayur, diumpetin di mana-mana. Ada juga kan sekarang tuh banyak banget tuh kalau UMKM tuh aku lihat ada yang jual nugget sayur. Jadi isinya tuh sebetulnya adalah sayur. Jadi pakai jamur, pakai bayam dan lain-lain. Ada yang tanpa MSG dan lain-lain. Jadi harus cari tahu yang kayak gitu. Kalau yang ini si Keisha, dia cuma sampai sekitar 3 bulan ASI eksklusifnya. Kalau IRD ya, dua-duanya alhamdulillah iya IRD. Kalau ini sampai 3 bulan, itu mungkin banyak faktor pada saat itu. Pada saat itu nggak tahu kenapa hasilnya tuh nggak mau keluar, mungkin agak-agak adaptasi jadi ibu muda kali waktu itu karena agak stres kan. Dan selama hamil itu banyak banget yang nasehatin mengenai kehamilannya, tapi lupa kalau nasehatin aku waktu expect ketika kita sudah melahirkan. Ketika kita sudah melahirkan, nggak ada yang bilang kalau misalnya udah abis lahiran itu kan kita harus dibebet. Nggak ada yang bilang kalau bebet itu ternyata panas banget, jadi seharian keringetan dan lain-lain. Jadi pada saat itu mungkin belum siap mental, jadi akhirnya ASI-nya cuma bisa sampai 3 bulan. Kalau yang ini alhamdulillah ASI eksklusif, walaupun cuma ASI eksklusif aja, setelah itu stok ASI aku nggak tahu kenapa nggak banyak. Jadi abis ASI eksklusif dia MPASI dan juga sudah mulai formula. IMD juga tapi alhamdulillah. Udah buat Kenan. Oh iya bentar ya, aku mau nyiapin timun sama Ya udah, kejunya aku makan Kenan. dua aja. Terus main dulu sebentar ya. Lebih suka mungkin kalau ditanya tuh lebih nurut tuh sama papanya. Kalau bukan yang ini pantatnya pahit. Kamu duduk dulu nak. Nah kalau lebih nurutnya tuh lebih nurut sama papanya. Tapi kalau lebih sering sama siapa? Lebih sering sama aku. Jadi kalau sudah frustasi banget dan kebetulan ada bapak papanya di rumah, minta papa tuh the rescue. Hai cari, nah itu langsung anak-anak mendadak nurut sama saya. Hai itu nak, kamu di situ nak. Kalau lagi nggak sibuk dia bantuin ngomong juga, bantuin minimal ngajakin main lah. Jadi kita bisa punya waktu sendiri. Nah, kalau mood kan moodnya mood kita yang paling tahu. Cuman kalau boleh kasih saran untuk menjaga stabilitas mood, itu biasanya para ibu-ibu penting banget punya me time. Mama katanya mau ke sini lagi. Bentar, aku masih ngupasin ini sayang. Ya Allah, kan kulitnya mama yang kupasin. Mama juga potong dagingnya. Nah, me time-nya apa? Itu beda-beda orang pasti beda-beda. Ada orang yang me time-nya baca buku, ada orang yang me time-nya itu berendam atau mandi lama. Contohnya saya mandinya lama, itu salah satu me time. Jadi entah nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Jadi untuk melepaskan penat, biasanya kalau misalnya sudah kayak gitu mood kita akan kembali normal. Gimana caranya supaya kita bisa melakukan itu? Harus ngobrol sama suami. Aku juga pernah makan pancake pakai pisau. Hah? Oh iya, pancake-nya pakai pisau dipotong-potong ya? Tapi pancake-nya kecil, aku habis 3. Iya. Sayang. Next. Kenan dari situ bilang pas sambil di video, loh kok ini gosong gitu. Iya, benar. Kan padahal tuh bukan gosong ya, coklat gitu kan. Karena mau dipotong ini panjang-panjang atau bulat-bulat gitu? Panjang. Kenapa tuh buka? Oke, bentar. Kita pindah ke situ ya biar lebih serius.
Wah, wah. Ah, sayang sini. Iyalah, kujang. Ambil kan. Wah, berat-berat ya. Kamu juga suka keju ya? Ya, maaf ya, Nak. Maaf ya. Coba Kenan makan keju. Biasanya dulu dia nggak terlalu suka. Sekarang coba deh. Kenan mau nggak makan keju? Mau, Kenan kelihatan nggak, Mam? Kelihatan. Kan majuin kenapa? Majuan leh. Majuan deh. Tolennya sini leh, deketin aku leh. Tunggu. Beli kok. Coba. Yum. Coba kalau kamu ekspresinya sama nggak? Mana ini? Gitu aja. Ini udah dibuat. Iya, sudah dilepas plastiknya. Coba. Tadi apa pertanyaannya? Yang terpenting itu apa ya? Ekspektasi kita sih sebetulnya. Apa channel? Kita kan akan kecewa kalau ada ekspektasi. Teman. Jadi ekspektasi kita bagaimana? Nah, Itu yang nanti akan menentukan apa yang jadinya terpenting. Kalau aku waktu belajar dari pengalaman ya, mungkin karena nikah muda juga, ngeliatin orang-orang menikah yang, dan mungkin semua orang yang belum nikah ngeliatin orang yang udah nikah kan bahagia-bahagianya aja, nggak ada ekspektasi kalau oh ternyata kayak gini, ternyata kayak ada naik turunnya dan lain-lain. Nah itu berarti dari situ kita harus tahu bahwa oh ya not all the marriage is perfect, dan termasuk kita juga nggak mungkin sempurna. Itu pertama yang harus kita set dulu, dan kita set prioritas kita juga. Yang terpenting buat kita tuh apa. Kalau ibu-ibu atau saya lah minimal tuh yang terpenting tuh pasti adalah anak-anak, gimana anak-anak, terus juga bagaimana suami. Kalau kita ngarepin yang kayak di film-film Korea mah susah nyarinya, pasti karena itu kan di film, aslinya pasti nggak akan sesempurna itu. Jadi ekspektasi kita harus di set, dan kita lihat bottom tolak ukur yang normal-normal aja. Maksudnya papanya masih nelponin anak-anaknya, suka nanyain anak-anaknya gimana dan lain-lain. Nah kalau kita ngelihatnya dari hal-hal kecil seperti itu dan kita appreciate, dari situ kita bisa bilang kalau oh Mami, everything is okay. juga ada airnya. Oh iya. Aku pengen Dia suka makannya dalamnya aja. apa ini? Oke. Bentar lagi kita ke atas ya. Anak-anak tuh kamarnya ada di atas. Ruang mainnya juga lagi dibikin di atas. Jadi belum jadi sih. Cuman kita ke atas yuk, abis ini yuk. Tapi kita yang cat ruangannya. Gatok aja. Difasilitasi. Karena saya sudah pernah coba anak ini untuk dibilangin, ayo nggak boleh gini, nggak boleh. Akhirnya saya yang capek, anaknya juga kesel kan, dimarahin terus sama mamanya. Jadi harus difasilitasi. Aku lagi di situ bikin pola buat jahit bajunya. Jadi ini adalah ruangan yang tadinya nggak terlalu terpakai, isinya kayak cuma meja makan yang karena ada meja makan sisa. Maksudnya nggak tahu mau taruh di mana lagi, akhirnya taruh di sini. Nah, terus pas gara-gara school from home ini, kan biasanya anak-anak itu kalau ada PR atau apa gitu kan dulu tuh nggak ada ruang belajar khusus gitu loh, karena untuk mengalihkan perhatian dia tuh belajarnya di mana-mana, kadang-kadang di kamarku, kadang-kadang di bawah, di mana aja deh selama moodnya dia mau belajar, di mana aja pilihan dia terserah. Tapi selama school from home ternyata kayak gitu-gitu, jadi setiap hari kita bingung, kita mau di sini nanti moodnya aku bosen, jadi akhirnya pindah-pindah kan. Akhirnya aku tanya, kita bikin aja yuk study room. Kebetulan ada ruangan yang nggak terlalu kepake, bisa diawasin juga study room, nanti bisa buat tempat mainan, bisa buat main-main, jadi nanti belajar sekolahnya juga bisa lebih serius gitu. Apalagi kakaknya mau SD, mamanya ini deg-degan. Saya umurnya 26. Kenapa sih pada nanyain umur? Nah, Kenan umurnya 4. Iya, kamu umur berapa?
Aku umurnya 6. Kenan umurnya berapa? 4. Mama udah di sini dulu. Oke. Gak apa-apa, Le. Itu kan belum selesai. Tapi Nak. kalau umurnya Kenan tuh 4. 4 tahun. Aku Tisha 6 tahun. Saya 26 tahun. Mas Emil. Berapa dia? Berapa? 36, Kak. Berarti perbedaan umur berapa? Perbedaan umurnya 10 tahun saja. Untuk perbedaan umur anak dengan ibu. Anak dengan aku dengan Keisha 20 tahun bedanya. Aku dengan Kenan 21 tahun. Sekarang Keisha sama Kenan lagi tertarik mempelajari apa? Kamu lagi tertarik belajar apa loh, Kak? Kalau Kenan tuh kemarin Belajar membaca. ya, Keisha lagi tertarik belajar baca sama belajar nulis ya, Kak? Iya. Gambar, Mam. Oh iya, gambar. Iya, gambar. Gambar ya, Kak? Iya, Bro. Nanti practice writing juga ya, Kak? Iya, Kak. Kalau Kenan lagi suka belajar apa? Kalau kemarin kamu suka banget sama buku itu ya, Le? Yang ada dinosaurusnya, terus juga belajar tentang binatang-binatang yang ini loh, yang unik-unik gitu. Jadi kayak yang kodok, tapi bukan kodok yang biasa gitu loh, yang kita suka lihat di sawah. Kodok-kodok aneh-aneh deh, kodok beracun dan lain-lain. Jadi ada buku yang memang tentang exotic animal gitu, terus dia lagi suka itu. Oke, itu pertanyaan yang bisa aku jawab di video ini. Yang kurang-kurang nanti insya Allah aku jawab di Instagram ya, melanjutkan yang kemarin ya. Ini sekalian mau ngelanjutin ini Allah udah berhari-hari. Karena kan sambil ngomong anak ya, kadang-kadang ini baru di chat, terus anaknya ikut nimbrung, terus belang gitu jadinya. Cuman itu adalah part of the process. Jadi kita coba DIY study room. Kita finish it. Thank you yang udah nonton. Hey,